Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Utomo, kelas 1D MPM 20 10 63 10 70 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang osteologi. A. Sistem kerangka. Osteologi berasal dari bahasa Yunani osteon, yang artinya tulang, dan logos berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tulang. Sistem kerangka atau disebut skeletal manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang, bonel osseous, dan sedikit rawan cartilage yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 260 buah tulang. Yang satu dan lainnya ada yang hubungan secara langsung persambungan dan tidak langsung persendian. B. Fungsi kerangka manusia. Kerangka manusia berfungsi sebagai 1. Penunjang dan pembentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan alat pengungkit lever. 4. Tempat bertambatnya otot-otot. 5. Tempat persendian zat kapur, kalsium, dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. C. Klasifikasi tulang. 1. Tulang panjang, long bone. Tulang ini terdiri dari gandar sheath yang panjang dan dua ujung tulang. Gandar disusun oleh jaringan tulang padat, convert bone twist. Di bagian dalam gandar terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran ini disebut saluran sumsum medular kan. Contoh tulang panjang antara lain adalah tulang lengan atas atau pangkal lengan, os herosus, tulang paha atau tungkai atas, os femur, tulang hasta, os ulna, dan tulang pengumpul, os radius. 2. Tulang pendek, short bone. Disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Tulang pendek yang terdapat pada tangan dan kaki. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang-tulang tapak tangan, metacarpus bone, tulang-tulang tapak kaki, metatarsal bone, dan tulang-tulang jari tangan. 3. Tulang pipi, foot bone. Tulang pipi atau caper biasanya disebut oleh kedua dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya, tulang pipi bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya, pada kepala mereka membentuk rongga otak, pada rangka dada mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang pipi antara lain adalah tulang dada, os sternum, tulang dahi, os frontale, dan ubun-ubun, os parietale. 4. Tulang tak beraturan bentuknya, ergon bone. Dalam tubuh manusia banyak tulang yang membentuk tidak dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tidak beraturan bentuknya. Contoh antara lain adalah tulang belakang, os mandibula, dan tulang rahang atas, os maxilia. D. Struktur tulang. Pada tulang panjang, gandar sheath sering disebut diaphysis dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silindris. Ia membentuk rongga sumsum. Pada anak-anak, bagian epiphysis dan diaphysis dipisahkan oleh rawan epiphysis. Selama masa pertumbuhan tulang, perpanjangan tulang terjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan tulang telah berakhir, rawan epiphysis berubah menjadi tulang, dan kemudian bagian ini menjadi garis epiphysis. Tulang-tulang dibungkus oleh kedua lapisan jaringan ikat yang disebut
periosteum pada bagian tulang yang memperhubungkan dan bentuk sendi. Tidak terdapat periosteum. Pada bagian ini, tulang dibungkus oleh lapisan saraf.